Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu Offensive Security. Nah, sekarang kita akan lanjut ke Defensive Security. Caranya kita masuk ke Meet 2, Introduce Cyber Security, kemudian pilih tugas kelas, dan selanjutnya di sini kita pilih yang Defensive Security Intro. Klik kanan Open Link in New Tab. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya materi yang ada, Defensive Security Intro, dan kita masuk ke task 1 ya. Yang pertama, Introduction to Defensive Security. Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar Offensive Security atau penyerangan ya, yang dimana itu meliputi testing software bugs ya, kemudian juga mencari cara ya, scanning vulnerability kayak gitu, dan kemudian juga eksploitasi ya. Ya intinya kalau Red Team itu memang khususnya adalah spesialis di bidang offensive teknis ya. Jadi khususnya di bidang penyerangan gitu. Nah, kalau di materi kali ini akan fokus pada defensive security atau pertahanan dari cyber security itu sendiri gitu. Nah, ini bisa teman-teman terjemahkan ya. Jadi tugas utamanya itu adalah kalau yang defensive security ini mencegah terjadinya intrusi atau serangan ya. Ini preventing intrusion from occurring, kemudian detecting intrusion when the occur and responding properly ya. Jadi mendeteksi intrusi saat terjadi dan merespon dengan cepat gitu. Nah, ini bisa dibilang blue team ya. Blue team atau tim biru adalah bagian dari landscape keamanan defensif gitu. Ini beberapa tugas yang terkait dengan keamanan defensif yang meliputi yang pertama adalah kesadaran keamanan siber pengguna. Ya, kalau Inggrisnya adalah use cyber security awareness. Nah, ini artinya adalah training users tentang cyber security gitu. Ini bisa membantu ya, membantu melindungi ya, melindungi apa namanya, uh, melindungi sistem ya, sistem yang dimiliki gitu, karena di dalam prinsip keamanan cybersecurity itu meliputi people, proses, dan teknologi gitu. Jadi kalau misalnya ingin aman ya di satu perusahaan atau organisasi tersebut, maka ketiga elemen ini ya, people, proses, dan teknologinya juga harus secure, harus aman gitu. Nah, dari people-nya tentu itu adalah kesadaran dari penggunanya gitu ya, dari orang-orangnya, dari yang menjalankan sistemnya seperti itu. Nah, ini harus diedukasi, yaitu dengan cara diberikan pelatihan seperti itu ya. Kalau teman-teman lihat misalnya di mobile banking gitu ya, atau di ini banyak ya tentang sosialisasi atau pelatihan-pelatihan yang menerangkan kepada kita bahwa jangan memberikan OTP atau jangan memberikan password kita kepada siapapun gitu. Nah, itu termasuk uh, ini ya, sosialisasi dan pelatihan juga kepada user agar tidak sembarangan seperti itu. Nah, ini tugas ya, bagian dari tugas Blue Team seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua, mendokumentasikan dan mengelola aset. Kita perlu mengetahui sistem dan perangkat yang harus kita kelola dan lindungi secara memadai. Kemudian selanjutnya itu memperbaharui dan melakukan patching sistem atau menambal sistem. Artinya kita harus update gitu ya, memastikan bahwa komputer, server, dan perangkat jaringan itu harus diperbaharui
dan ditambal atau di-patch ya terhadap dengan benar terhadap setiap kerentanan atau kelemahan yang diketahui. Contohnya apa? Kalau misalnya version dari Windows-nya itu masih menggunakan Windows 7 gitu ya. Nah, Windows 7 kan sudah ketinggalan zaman gitu ya. Atau Windows XP apalagi itu udah terlalu jadul. Nah, harus di-update gitu, harus di-patch ya, harus ditambal, harus diganti dengan yang baru ya. Misalnya di uninstall, diinstal yang baru, terus baru dikoneksikan lagi ke servernya ini. Karena kenapa? Karena itu bisa menjadi pintu bagi penyerang untuk melakukan serangan. Nah, ini adalah tugasnya dari Blue Team juga gitu ya, untuk mengontrol pembaharuan itu semua. Kemudian menyiapkan perangkat keamanan preventif seperti firewall ya dalam sistem pencegahan serangan atau bisa disingkat itu teknologi yang namanya IPS ya, merupakan komponen penting dalam preventif atau pertahanan ya untuk pencegahan seperti itu ya. Nah, ini kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, firewall control what network traffic can go inside and ya kita terjemahkan aja ke sini. Firewall mengontrol lalu lintas jaringan ya, traffic jaringan apa yang dapat masuk ke dalam dan apa yang dapat meninggalkan sistem atau jaringan gitu. Jadi keluar masuknya eh, apa namanya tuh traffic ya, ada yang ngakses gitu, ada yang meninggalkan akses itu bisa terdeteksi gitu ya, bisa terdeteksi gitu ya. Nah, ini IPS memblokir lalu lintas jaringan apapun yang sesuai dengan aturan dan tanda tangan serangan saat ini gitu. Nah, kemudian menyiapkan perangkat pencatatan dan pemantauan ya, pencatatan dan pemantauan jaringan yang tepat sangat penting untuk mendeteksi aktivitas dan intrusi atau serangan berbahaya. Jika perangkat baru tidak sah muncul di jaringan, nah maka harus bisa dideteksi seperti itu ya. Nih masih banyak lagi tentang keamanan defensif. Selain hal-hal di atas, kami juga membahas topik-topik berikut. Ini ya, Security Operation Center (SOC), kemudian Threat Intelligence, kemudian Digital Forensic and Incident Response (DFIR) ya, kemudian Malware Analysis. Ini kita join room saja. Kalau belum join ya. Nah, ini fokus defensive security. Coba kita jawab ini. Ya, jawabannya adalah Blue Team ya. Oke, selanjutnya yang kedua ini areas of defensive security. Nah, ini kita translate dulu ya. Dalam tugas ini kami akan membahas dua topik utama ya, yang berkaitan dengan defensive security. Yang pertama itu adalah Security Operation Center ya. Itu tempat kami menangani intelijen ancaman. Kemudian yang kedua ini forensik digital dan incident response di mana kami membahas tentang malware analysis. Nah, kita masuk lebih detail lagi ini tentang SOC ya, Security Operation Center. Nah, a Security Operation Center is a team of cybersecurity ya, professional that monitor the network and its system to detect malicious cyber security event. Jadi kalau kita translate to Indo di sini adalah tim profesional keamanan siber yang memantau jaringan dan sistemnya untuk mendeteksi ya peristiwa keamanan siber yang berbahaya gitu. Nah, beberapa bidang utama yang menjadi perhatian SOC atau Security Operation Center ini adalah vulnerabilities ya. Nah, vulnerabilities ini artinya adalah kerentanan.
Nah, setiap kali kerentanan atau kelemahan sistem ditemukan, penting untuk memperbaikinya dengan memasang pembaruan atau patch yang tepat. Ketika perbaikan tidak tersedia, tindakan yang diperlukan harus diambil untuk mencegah penyerang melakukan eksploitasi ya. Itu. Nah, meskipun memperbaiki kerentanan sangat penting bagi SOC, hal itu tidak selalu ditujukan kepada mereka. Kedua, ini pelanggaran kebijakan ya atau policy violation ya. Nah, ini kebijakan keamanan adalah serangkaian aturan yang diperlukan untuk melindungi jaringan dan sistem. Misalnya, kebijakan keamanan dapat dianggap sebagai pelanggaran jika pengguna mengunggah data rahasia perusahaan ke layanan penyimpanan daring gitu ya. Nah, contohnya kalau misalnya apa ya online storage service gitu. Nah, intinya adalah ini ya kalau misalnya diunggah di uh, selain drive-nya perusahaan seperti itu ya. Nah, mungkin kalau kita di-share ke ini, ke apa, ke storage-nya Facebook gitu kan, atau diunggah ke drive-nya Instagram. Nah, ini uh, policy-nya kena ya, jadi harus diberikan policy gitu. Policy violation ini adalah kebijakan ya yang harus kita terapkan untuk melindungi data-data pribadi tersebut. Kemudian aktivitas yang tidak sah. Nah, di sini unauthorized activity ya, consider the case where a user's login name and password are stolen ya. Nah, jadi di sini aktivitas yang tidak sah. Pertimbangan kasus ketika nama pengguna dan kata sandi pengguna dicuri dan penyerang menggunakannya untuk masuk ke jaringan. SOC harus mendeteksi dan memblokir kejadian tersebut segera mungkin sebelum kerusakan yang lebih parah seperti itu ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada username dan passwordnya yang dicuri itu harus segera diblokir gitu kan akunnya. Nah, kemudian ini intrusi jaringan atau serangan ke jaringan ini network intrusion. Seberapapun bagusnya keamanan, selalu ada kemungkinan terjadinya intrusi atau serangan. Nah, intrusi dapat terjadi saat pengguna mengklik tautan berbahaya atau saat penyerang mengeksploitasi server publik. Apapun itu, saat intrusi terjadi, kita harus mendeteksinya sesegera mungkin untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Nah, ini ya gambarnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ya, security operation cover various tasks to ensure protection. Tuh, memastikan perlindungan. Salah satu tugas tersebut adalah threat intelligence ya. Nah, kita masuk ke threat intelligence ya. Nah, dalam konteks ini ya, threat intelligence merujuk pada informasi yang Anda kumpulkan tentang musuh yang sebenarnya dan potensial. Ancaman atau threat intelligence ini adalah tindakan apapun yang dapat mengganggu atau mempengaruhi sistem secara negatif. Threat intelligence mengumpulkan informasi untuk membantu perusahaan lebih siap menghadapi musuh yang sebenarnya gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk mencapai pertahanan yang bagus ya, yang berwawasan terhadap yang apa namanya tuh relevan gitu ya terhadap serangan gitu ya, ancaman. Jadi perusahaan yang berbeda memiliki musuh yang berbeda. Beberapa musuh mungkin berusaha mencuri data pelanggan dari operator seluler, namun musuh lain tertarik untuk menghentikan produk di kilang minyak bumi gitu. Nah, contohnya uh, musuh musuh termasuk pasukan siber di uh,
negara-negara ya yang bekerja untuk alasan politik dan kelompok ransomware yang bertindak untuk tujuan finansial. Kemudian berdasarkan perusahaan ya target kita dapat mengharap uh, apa namanya itu kita dapat melakukan prediksi ya prediksi musuh seperti apa yang akan kita hadapi seperti itu. Nah, jadi untuk intelijen ancaman ini atau threat intelligence ini itu kita bisa mengambil ya data-data serangan atau log ya log dari website, dari server ya, dari firewall yang kita pasang dan kemudian di sini kita setelah kita melakukan collection ya atau mengumpulkan data-data, kita melakukan analisa dan kemudian melakukan klarifikasi ya, klasifikasi ya. Nah, sorry nih agak belibet. Jadi kita melakukan klasifikasi, artinya kita melakukan pengelompokan, misalnya untuk serangan network ya terkait brute force itu bisa kita kelompokkan, serangan misalnya untuk website itu bisa kita kelompokkan dan seterusnya seperti itu. Nah, ini ya, ini juga udah dijelaskan tadi. Nah, ini. Jadi tujuannya kita melakukan analisis dan klasifikasi ini adalah fase ini bertujuan untuk membuat daftar rekomendasi dan langkah-langkah yang dapat ditindaklanjuti. Nah, dengan mempelajari apa namanya serangan ya atau prediksi musuh kita ya atau penyerang itu dapat akan mengetahui teknik, taktik dan prosedur mereka. Sebagai hasil dari threat intelligence, kami mengidentifikasi pelaku ancaman dan memprediksi aktivitas mereka. Akibatnya, kami dapat mengurangi serangan mereka dan menyiapkan ini ya strategi respon. Nah, selanjutnya ada forensic digital and response incident ya. Kalau kita baca di bahasa Inggris adalah Digital Forensic and Incident Response, disingkat DFIR. Nih, jadi dia covernya itu Digital Forensic, Incident Response, Malware Analysis ya. Nah, yang dimaksud dengan Digital Forensic ini apa sih ya? Jadi Digital Forensic ini sebenarnya ini digunakan untuk apa namanya investigasi ya, investigasi di apa namanya tuh sebuah kasus gitu ya, misal contohnya kejahatan. Nah, untuk mencari fakta yang sebenarnya ya, untuk mencari fakta yang sebenarnya dan biasanya digital forensik ini berkaitan dengan hukum. Misalnya kalau di persidangan si A ini kira-kira dia beneran apa namanya melakukan hacking atau enggak gitu kan, melakukan tindakan kriminal di apa namanya digital atau enggak ya. Nah, itu harus dibuktikan dengan ilmu digital forensik ya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara ini tadi ya, kita misalnya periksa komputernya di file sistemnya, kita analisis ya, kita ambil data dari low levelnya. Ini data dari low level ini maksudnya sistem image-nya ya, image filenya itu yang memang benar-benar dari kita ambil seperti kayak kita ngambil dari apa kita mengambil itu seperti memang mirip dari file sistem yang aslinya gitu. Nah, ini caranya juga tidak sembarangan ya, tidak bisa langsung kita copy aja pakai flash disk gitu. Tapi ada cara-cara tertentunya gitu. Atau kita juga bisa dari sistem memori. Nah, kita lihat dari sistem memorinya ini ada informasi-informasi tertentu atau tidak gitu ya. Nah, ini informasi kita ambil, terus kita analisis gitu. Terus dari sistem lognya, ya log dari server, komputer gitu ya, bisa kita lihat
ada aktivitas-aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani atau tidak, seperti itu ya. Terus network log ya, ini juga ya, log network of packet ya, paket dari networknya, misalnya ada IP berapa saja yang terkoneksi ya, kemudian bisa juga dilihat di situ jam dan tanggalnya dan seterusnya seperti itu. Yaitu adalah tugas dari digital forensik. Jadi semua data-data yang berkaitan dengan log ya, yang berkaitan dengan jam, waktu, tanggal, information, kemudian apa saja yang aktivitas-aktivitas yang dilakukan di perangkat yang diyakini itu milik pelaku, itu harus dianalisis terlebih dahulu gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan lognya dan memang terbukti dia ini bersalah ya, dengan dibuktikan pada tanggal, pada jam ya yang ada di komputer ya, yang ada di log tersebut, itu menerangkan bahwa pelaku ini memang misalnya dia mengunggah atau mengupload gitu ya konten yang apa namanya tuh bersifat penipuan seperti itu. Nah, pada jam dan tanggal yang sama gitu kan. Atau misalnya pencemaran nama baik ya, bisa juga tuh. Jadi bisa diketahui dengan ilmu digital forensik ini. Oke, selanjutnya insiden respon. Nah, insiden respon ini jadi bisa kita ini ya terjemahkan ya. Jadi merujuk pada pelanggaran data dan serangan siber gitu. Simpelnya gini, bagaimana Anda akan menanggapi serangan siber? Nah, jadi insiden respon itu adalah tanggap serangan cyber. Nah, misalnya ketika terjadi serangan DDoS gitu, apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang tim dari SOC ini atau tim insiden respon ini lakukan? Nah, itulah tugasnya dari insiden respon gitu. Nah, ini bisa dilihat 4 fase utama dalam proses insiden respon adalah persiapan ya, preparing. Hal ini memerlukan tim yang siap untuk menangani insiden. Idealnya berbagai tindakan dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden sejak awal gitu. Kemudian yang kedua, deteksi dan analisis. Tim memiliki sumber daya yang diperlukan untuk mendeteksi insiden apapun selain itu. Penting untuk menganalisis lebih lanjut setiap insiden yang terdeteksi untuk mempelajari tingkat keparahannya. Kemudian penahanan ya, penahanan, pemberantasan dan pemulihan. Ya, ini terkait setelah suatu insiden terdeteksi, sangat penting untuk menghentikan agar tidak mempengaruhi sistem lain, menghilangkannya dan memulihkan sistem yang terpengaruh gitu. Misalnya serangan virus gitu kan. Nah, satu komputer sudah terinfeksi virus, jadi kita harus tahan dulu komputer tersebut, kita cabut dulu mungkin ya, kita pindahkan atau kita isolasi, bawa ke lab tertentu, ke ruangan tertentu, dan kemudian kita uninstall terus. Baru nanti setelah komputer itu bersih, kita bisa menggunakannya lagi. Kemudian yang keempat ini aktivitas pasca insiden. Setelah pemulihan berhasil, harus ada report ya, dibuat laporan dan pembelajaran yang dipetik dibagikan untuk mencegah insiden serupa insiden serupa yang bisa terjadi di masa yang akan datang gitu ya. Jadi di sini preparation, detection and analysis, kemudian containment, eradication, kemudian recovery, terus post incident activity ya. Yang terakhir ini ya, ini ada malware analysis. Nah, malware analysis ini adalah singkatan dari perangkat lunak berbahaya atau software gitu ya. Nah, software ini mengacu pada program, dokumen, dan file yang dapat Anda simpan di disk atau dikirim melalui jaringan. Itu malware mencakup banyak jenis seperti virus ya. Virus ini adalah bagian dari kode ya, bagian dari program yang menempel pada
program yang lain. Dia itu juga program ya. Dia itu juga program tapi disisipkan di program atau kode yang lain gitu. Misalnya dia disisipkan di misalnya di website uh, apa gitu ya, website penjualan tertentu gitu. Nah, virus ini dirancang untuk menyebarkan dari satu komputer ke komputer lain dan bekerja dengan mengubah, menimpa, dan menghapus file setelah menginfeksi menginfeksi komputer ya. Hasilnya berkisar dari komputer menjadi lambat ya hingga tidak dapat digunakan. Kemudian Trojan Horse ya adalah program yang menampilkan suatu fungsi yang diinginkan tetapi menyembunyikan fungsi berbahaya di baliknya. Misalnya korban mungkin mengunduh pemutar video ya dari situs web yang tidak legal gitu ya, situs web bajakan seperti itu. Nah, dari software-software bajakan ini juga sering ya ada Trojan horse atau virus gitu. Kemudian juga ransomware juga ada gitu. Nah, ransomware ini dia melakukan enkripsi file ya. Jadi kalau teman-teman pernah kena ransomware ini, ciri-cirinya adalah semua file kita itu tidak bisa dibuka. Jadi dia bentuknya kode atau angka seperti itu dan kemudian kalau kita restart dia biasanya minta tebusan gitu. Nah, itu adalah ciri dari ransomware. Jadi harus harus dibayar dulu baru dikasih kuncinya gitu ya. Kemudian analisis malware bertujuan untuk mempelajari program jahat tersebut menggunakan berbagai cara. Analisis statis ya bekerja dengan memeriksa program jahat tanpa menjalankannya. Hal ini biasanya memerlukan pengetahuan mendalam tentang bahasa assembly ya. Kemudian juga analisis dinamis bekerja dengan menjalankan malware di lingkungan yang terkendali dan memantau aktivitasnya. Analisis ini mungkin Anda mengamati perilaku ya malware jahat saat berjalan gitu. Nah, di sini juga sama ya. Oke, untuk jawabannya teman-teman bisa dilihat di sini ya. Untuk yang ini uh, tim keamanan cyber itu di sini Security Operation Center ya. Nah ini, nah singkatan dari DFIR itu Digital Forensic and Incident Response dan kemudian malware request the user to pay money to regain access to their files itu ransomware gitu. Oke, terus the scenario ya. Nah, the scenario ini nah anggaplah Anda seorang analis Security Operation Center ya yang bertanggung jawab melindungi sebuah bank gitu. Nah, SOC bank ini menggunakan alat manajemen informasi dan peristiwa keamanan atau yang disingkat dengan SIEM ya, Security Information and Event Management. Nah, bisa dilihat di sini ya yang mengumpulkan informasi dan peristiwa terkait keamanan dari berbagai sumber dan penyajiannya dalam satu dashboard. Nah, jadi intinya SOC ini kita apa ya banyak banyak log yang masuk ya. Jadi tidak semua apa namanya tuh notifikasi atau log yang masuk itu tuh ini gitu ya apa bersifat anomali gitu ya, bersifat jahat gitu. Tapi juga ada gitu ya yang misalnya mencoba login gagal terus gitu kan, ada juga gitu yang terdeteksi. Nah, inilah tugasnya sebagai seorang SOC kita melakukan analisa, ini tuh memang beneran serangan dari hacker atau bukan kayak gitu. Nah, ini simulasi serangan. Ini kita langsung aja ya coba buka ini. Oke. Nah, di sini tuh kita bisa lihat ya, bisa lihat dashboardnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita disuruh mencari flag ya, THM ini, random words ini di sini ya. Jadi di sini kita disuruh menganalisa kira-kira ada keanehan atau tidak seperti itu ya dari apa alert log ini. Di sini teman-teman bisa lihat ada date, ada message ya.
Nah, dari tanggal ini Mei 2TH 2025 itu 090931 itu successful authentication attempt to port 22 SSH gitu kan. Nah, sebelumnya juga ada Mei 2 2025 0906 ya 32 ini. Nah, pertama dia unauthorized itu kan connection attempt detect from IP address gitu. Nah, di sini bisa percobaan ini ya connection attempt gitu. Percobaan untuk melakukan koneksi ke sini gitu ya. Tapi ini gagal. Ya, coba kita lihat. Nah, intinya seperti itu ya, teman-teman. Ini mencurigakan. Jadi awalnya dia gagal gitu ya. Terus dia berhasil gitu. Nah, kemudian ini bisa kita klik. Terus kita masukkan IP-nya tadi. IP-nya berapa? IP-nya ini ya. Nah, IP-nya ini 143.110.250.149. Kita submit. Ternyata setelah kita lihat secara detail memang dia ini malicious gitu ya. Nah, jadi kita pakai IP scanner ini. Ini dari ISP-nya terdeteksi dari China Mobile, terdeteksi menggunakan China Mobile Communication Corporation. Domain name-nya itu mobile name bill ya .thm, country-nya China, city-nya ini Zhenjiang, Jiangsu. Oke, selanjutnya kita next. Nah, di sini intinya adalah ketika kita mendapati masalah seperti yang tadi ya, mendapatkan alert yang kemungkinan itu adalah serangan, maka harus kita berikan wewenang ini kepada siapa seperti itu untuk apa namanya tuh mengurus ini gitu ya. Jadi kalau kita L1 misalnya L2, maka kita harus melaporkan ini kepada siapa? Apakah kepada sales eksekutif ya, bahwa kita mungkin ada serangan seperti ini gitu, atau ke security consultant yang tugasnya menyerang juga ya, atau ke information security architect. Nah, yang paling tepat adalah kita melaporkan ini ke tim SOC ya, lead atau leader tim SOC. Submit. Oke, kemudian nah di sini setelah kita melaporkan ke leader ya, ke atasan kita, kita udah diperbolehkan nih untuk memblokir IP yang mencurigakan tadi ya. Nah, kita masukkan aja nih IP-nya tadi sini ya, atau teman-teman bisa balik lagi ke sini untuk copy IP-nya tadi ya, ini ya. Nah, terus di sini kita blok IP address dan baru muncul yang thread blocked ini ya. Terus kita jawab di sini, ini kita matikan aja. Oke, udah selesai dan ya selesai ya untuk lab yang pengantar keamanan defensif ini ya, defensive security intro.